Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Selamat di hari nanti ini. Selama sebulan penuh kita melaksanakan puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketika kita melaksanakan puasa memang benar-benar ibadah kita tertaut dari hati, sehingga kita di dalam melaksanakan tuntunan-tuntunan ajaran agama kita memang diketuk dari hati, dan mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala yang berlimpah dan menjadi pengkajian dalam diri kita bahwa ketika kita berpuasa itulah rasa-rasa orang-orang yang ada di bawah kita. Ketika kita menahan lapar, disitulah kita harus melihat orang-orang yang kesusahan. Maka dari itu ambillah sebuah hikmah dari sebuah pelajaran di dalam bulan suci Ramadan ini. Aki berterima kasih, Satu Peningit sudah hadir ke gubuk Aki ini, menemani Aki di hari yang fitri ini. Mungkin diutus dari Banggai untuk menemani Aki di gubuk ini. Ternyata kameramen Aki ini Satu Peningit itu sudah mempunyai channel YouTube juga ternyata. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Selamat, sahabat-sahabat Banggai memberikan subscribe sebanyak-banyaknya juga, ataupun mengikuti dari perjalanan Satu Peningit ini. Ya, karena Aki yakin orang tua dari Satu Peningit ini adalah orang-orang yang senang dengan tokoh pewayangan, yang mana di situ kan sudah ada ceritanya bahwa Nusantara ini akan jaya kalau lahir seorang satria yang menunggang kuda putih kan, menghunuskan pedang, itu Satu Peningit kan. Ya, ini mungkin Aki salah ucap atau salah kata. Aki mohon maaf. Di hari yang fitri ini Aki mengucapkan minal aidin wal faizin kepada para sahabat-sahabat Selamat dan sahabat-sahabat tim Banggai Lampung. Karena kami meyakini Aki khususnya pribadi banyak melakukan kesalahan, baik ucapan, perilaku, baik yang disengaja ataupun yang sengaja. Aki mohon maaf, karena Aki menyadari Aki ini hanya manusia yang bodoh, manusia yang lemah. Alhamdulillah, di penghujung bulan Ramadan, preman-preman yang tadinya begitu brutal sedikit memberikan secerca harapan dari hari ini ke depan. Mudah-mudahan mereka memang benar-benar menjadi orang yang tobat nasuha, sehingga mereka bisa mengubah perilakunya. Percuma kalau mereka tidak bisa mengubah perilakunya. Ambillah sebuah hikmah dari sebuah kejadian, jangan pernah belajarlah terus dari pengalaman, karena pengalaman itulah guru yang paling berharga. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Bisa duduk. Wah, ini Mak Datuk. Alhamdulillah Mak Datuk. Alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu Mak Datuk? Sini Mak Datuk. Sendirian Mak Datuk? Iya, tadi dari kediaman Mak Tomlo. Alhamdulillah, di kediamannya tadi saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan meminta bantuan atas tobatnya saya. Mudah-mudahan istiqomah selalu di jalan. Amin Mak Datuk. Karena itulah tujuan kita hidup Mak Datuk. Aki bersyukur sekali Mak Datuk sudah mengunjungi Aki ke sini. Yang pertama Aki mengucapkan banyak-banyak terima kasih, karena kita penyambung tali silaturahim itu menggugurkan dosa-dosa kita. Sebelumnya Aki Selamat ini akan memohon maaf kepada Mak Datuk, karena Aki menyadari mungkin Mak Datuk ini adalah orang tua yang seharusnya Aki hormati, tapi selama ini selalu bertengkar dengan Aki. Ya, karena itulah perjalanan hidup Mak Datuk. Kita tidak bisa memilih jalan hidup itu seperti apa. Makanya ketika kita menemui jalan hidup seperti ini, ya inilah perjalanan yang harus kita lalui. Maka dari itu Aki atas nama pribadi Aki mohon maaf, karena Aki yakin banyak sekali salah, apalagi lidah Aki, perilaku Aki dengan Mak Datuk. Aki banyak salah. Aki mohon maaf yang sedalam-dalamnya ini Mak Datuk. Tadi di kediaman Mak Tomlo katanya dia mau kemari, mau nyusul Mak Datuk. Ya mungkin belum sampai ke sini Mak Datuk, mungkin belum sampai ke sini. Ya alhamdulillah kalau dia mau mengunjungi Aki di gubuk ini. Karena Aki walaupun di hari raya yang fitri ini
Ya Aki ini tetap dikubukin, kenapa? Karena Aki menyayangi alam ini, karena alam ini begitu membuat Aki tenang. Inilah Madatu, ketika kita menyayangi alam, alam itu akan menjadi saudara kita. Bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan tua bisa menjadi saudara kita, Madatu. Iya, iya. Iya. Jadi bagaimana Madatu? Mudah-mudahan memang Madatu ini taubat dari hati Madatu ya. Ayah, Aki sangat bersyukur. Ya, kalau tidak akan terjadi apa di peradaban muka bumi ini kalau kita terus menebar kebencian dan amarah Madatu. Ya, ini kesalahan saya Ki. Sebenarnya tidak ada yang salah Madatu. Yang salah itu kami Madatu. Yang salah itu kami. Yang bodoh itu kami. Mungkin ini hanya perjalanan hidup saja. Maka dari itu Aki dari tadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Madatu. Saya juga minta maaf Ki. Ya. Dalam-dalamnya atas perbuatan saya selama ini yang terlalu kecil untuk diucapkan. Ya, tapi Mak Datu, kita akan menemukan sebuah kebenaran itu. Kita harus bisa melihat di mana titik kesalahannya. Apabila kita tidak pernah melihat titik kesalahan, maka kita tidak akan pernah menemukan sebuah kebenaran. Iya. Karena kebenaran manusia ini, Mak Datu, itu hanya sifatnya sementara, Mak Datu. Iya. Kebenaran, sebenarnya kebenaran hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran manusia ini ketika kedua belah insan atau kedua belah kelompok melakukan perjanjian, maka itu adalah sebuah kebenaran bersama. Tapi kebenaran yang dari Maha Kuasa itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, Mak Datu. Alhamdulillah sekali, Mak Datu. Ki selamat bersyukur, bahkan bersujud syukur di tengah malam. Yang selama ini yang Aki pandang, Mak Datu ini kapan akan segera menemukan secerca harapan hidup untuk bersama dengan masyarakat, kan, tidak membuat gaduh, kan, berhenti mengajarkan apa ilmu-ilmu sesat. Aki tetap berharap, karena itu tugas Aki sebagai manusia, Mak Datu. Tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih, Mak Datu. Tapi ketika ilmu itu digunakan untuk keburukan, itulah yang namanya ilmu hitam, Mak Datu. Ini mohon maaf, Mak Datu, bukan Aki ceramah ini, Mak Datu. Ya, Aki ini cuman kalau kata orang dusun itu jual labap. Alhamdulillah juga Ki. Alhamdulillah itu orang kampung-kampung di sini yang dekat-dekat dengan lereng gunung. Sejak Mak Datu turun tadi tidak ada lagi yang namanya berlari. Rokok Mak Datu, Aki ini tadi ada orang yang lewat mungkin yang biasa mengunjungi Aki, dia memberikan rokok. Ini siapa pada rokok Mak Datu, sambil rokok Mak Datu. Ya inilah kesederhanaan di alam. Mungkin Mak Datu juga selama ini di gunung kan tahu inilah aslinya alam. Ini Aki juga tidak henti-hentinya berpesan kepada para sahabat-sahabat Selamat, sahabat-sahabat subscribernya Bang Ray Lampung. Sayangilah alam, karena alam inilah yang akan kita wariskan dengan anak cucu. Apabila alam ini dirusak, akan jadi apa anak cucu kita kelak? Banyak sekali sekarang hutan-hutan ditebangi, tapi ketika kita diberikan musibah banjir, mereka mengeluh, ya Allah ya Tuhanku, kenapa musibah banjir datang padahal mereka tidak menyayangi alam. Ketika alam itu dijaga, mudah-mudahan aku yakin dan insya Allah musibah itu tidak akan kalau kita sayang dengan alam, Mak Datu. Benar Ki. Jadi bagaimana Mak Datu dari sini ke depannya? Aki berharap yang mudah-mudahan Mak Datu ini memang tobatnya dari hati. Ini memang sudah dari hati kecilku yang sangat dalam, merenung dan merenung. Bahkan aku pernah bermimpi Ki, aku menduduki serpihan kaca yang semua itu pecah Ki. Sedangkan aku tidak memiliki kemampuan apa-apa. Di saat itu mau melangkah ke kiri dan ke kanan, aku pun takut terluka sehingga bajuku. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Nah, Bang Batombo hadir. Sini ada. Saya ke gubuk Bang Batombo. Alhamdulillah aku sudah sampai Batombo. Ini Ki. Ya. Ada oleh-oleh sedikit dari rumah Ki. Repot-repot Bang Batombo. Di kebun ya. Iya. Ya. Nah, Terima kasih sekali ini Bang Batombo. ya untuk Ya, Aki sudah enak di kebun Ki. Ini juga dari kasih orang Ki. Oh ya. Ini apa Batombo? Iya itu makanan kecilnya, ada kupat juga nih Ki. Ya. Alhamdulillah ini rezeki Ya. sedikit dan Ini karena sejatinya rezeki itu hanya saya yang masuk ke tenggorokan. Iya. makan Aki. Mungkin sini kan Mana tuh? sama senah nih. Ini alhamdulillah sekali. Bang Batombo ini sudah repot-repot mendatangi gubuk Aki, membawakan kupat buat Aki. Mungkin dia teringat Aki ini sudah makan atau belum. Tapi yakinlah Bang Batombo, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Walaupun kita di tengah hutan, contohlah seperti burung, walaupun dia hanya mematuk-matuk ini dia tetap bisa makan. Bagaimana cacing di dalam tanah, karena dia meyakini bahwa setiap makhluk hidup yang turun ke muka bumi ini sudah membawa rezekinya masing-masing. Entah itu hewan, entah itu tumbuhan, entah itu manusia, sudah membawa rezeki masing-masing. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah mengkhawatirkan
takut tidak makan, takut kita tidak bisa apa-apa. Ya aku yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Di depan mahanya itu berarti tidak ada yang bisa menandingi. Iya. Yakin bersyukur. Sekarang siapa sangka tidak ada di benak kami seminggu 2 minggu yang lalu Mak Datuk akan seperti ini. Tapi ketika yang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa berkehendak, semudah membalikkan telapak tangan, hatinya digerakkan oleh murid-muridnya di mana? Di mana, Ki? Seperti Mudah-mudahan Tisan, mengikuti jejakku. Jabrik. Kalau kemarin dia bilang padaku bahwa dia ingin berpulang dulu ke tempat orang tuanya. Ya, kalau dia sudah ada, ajaklah ke rumah, Ki. Iya. Ke tempat Ki Selamat, ke tempatnya Mak Tomblo, atau ke tempatnya Serego. Mak Datuk sudah makan Mak Datuk. Iya, Mak Datuk. Ini Mak Datuk, cicipi Mak Datuk. Iya. Nih, Mak Datuk ini. Karena kita tidak wajib lagi berpuasa di hari ketiga ini. Iya. Cicipi Mak Datuk. Ya, kita berharap seperti Tesen, apalagi mereka itu masih muda Mak Datuk. Benar. Mereka lahir dari rahim seorang ibu, rahim suci seorang ibu. Iya. Pasti dia mengharapkan anaknya ini menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat. Benar, Ki. Aku yakin mudah-mudahan Tesen setelah dia menemui orang tuanya di dusun, dia meminta maaf, mengakui kesalahannya. Mudah-mudahan dia tobatnya dari hati. Karena aku yakin maaf dari orang tua, ridho dari orang tua, itulah Tuhan nyata di muka bumi ini. Mak Datuk. Aki lebih bangga sebenarnya Mak Datuk. Mak Datuk berpakaian hitam-hitam. Karena sekarang ini Mak Datuk banyak sekali di perkampungan, di tengah kota. Iya. Kiai, ustadz berpakaian putih, bersorban putih. Tapi hatinya mungkin belang. Aki bukan seujon, karena mereka sudah banyak memperjualbelikan agama, memperjualbelikan anak yatim. Mereka tidak sejatinya menjalankan agama itu seperti apa. Mereka belajar ilmu agama, tapi apa? Untuk kemuliaan duniawi. Sedangkan kata guru Aki dulu, ketika kita berjubah putih, berpakaian putih, sedikit ada kesombongan di hati kita, gugurlah Iya. Benar. keimanan kita itu. Karena kita apa? Kita minta dimuliakan dari orang lain, maka dibayarlah dari kemuliaan di muka bumi ini, bukan dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Mak Datuk. Tapi ketika Mak Datuk ini berpakaian hitam-hitam, bukan berarti Mak Datuk orang jahat. Karena yang bisa menentukan jahat dan tidaknya itu hati Mak Datuk, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala Mak Datuk. Jadi nanti Mak Datuk kalau sudah ditimbang mungkin ada masyarakat yang memandang rendah Mak Datuk, Iya. minta dimaafkan ya. Karena orang itu akan mengingat selalu Mak Datuk perbuatan kita yang jelek itu ya. Tapi kalau kita berbuat baik itu tidak akan dikenang mereka Mak Datuk. Susah ya mereka itu. Ya, kata pepatah orang tua itu, gajah mati meninggalkan apa? Belalai kata. Nah, Harimau mati tadinya. meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Kalau nama kita dikenang sebagai orang baik, mudah-mudahan sampai benar, anak apa kata cucu, Ki Selamat? cicit, apa namanya itu akan mengenal kita sebagai orang baik. Disitulah ketika kita dikenal sebagai orang baik, doa dari anak cucu, dari orang-orang di bawah kita itu akan mengalir terus kepada kita. Iya. Itulah bekal kita nanti Mak Datuk. Sering Aki menyampaikan bahwa kita hidup di muka bumi ini tidak ubahnya menebus karma Mak Datuk. Ketika karma baik kita tanamkan, mudah-mudahan di kemudian hari, entah di kehidupan setelah kehidupan ini, karma baik akan menyertai kita Mak Datuk. Begitupun sebaliknya, ketika kita menambah karma buruk, aku yakin di kemudian hari kita akan mendapatkan balasan dari karma buruk tersebut Mak Datuk. Ya itu kayak seperti saya dulu Ki. Dari seperti anak buahnya Mak Datuk juga. Kalau begitu sadar itu kayaknya seperti masyarakat itu susah untuk menerima kita itu Ki. Iya, karena kita sudah dicap sebagai Iya, orang begundal itulah kalau kata orang. ibaratnya Ki, anak buah daripada Iya. Mak Datuk nanti diarahkan ke yang bakar. Kalau masyarakat memandangnya seperti biarkan saja dulu. Iya. Biarkan. Karena kita harus mempunyai kesabaran Ya, benar. karena kita Bang Matombo lebih baik dipandang masyarakat rendah Iya. daripada yang Maha Kuasa memandang kita rendah. Jadi jangan membawa dengan emosi lagi. Karena kita tidak tahu juga Bang Matombo, Mak Datuk seperti ini belum tentu juga kita lebih mulia, Nah, benar. lebih baik di Benar. hadapan yang Maha Kuasa daripada Mak Datuk, karena kita Mak tidak Datuk, bisa menyelami hatinya. Dalam lautan bisa kita selami Bang Matombo, tapi hati manusia tidak akan pernah bisa kita selami. Akhir sangat berharap sekali, mudah-mudahan dengan tobatnya Mak Datuk ini memang benar-benar istiqomah. Iya. Dia ingin menjalankan kehidupan lebih baik ke depannya Mak Datuk. Tadi Ki, banyak sekali tadi Ki yang memang WA saya sama Tomblo, salam sama Ki Slamet katanya. Waalaikumsalam, sampaikan. Lebaran di mana Ki Slamet katanya. Saya bilang Ki Slamet mungkin di Padepokan saya bilang nanti juga saya mau ke rumahnya.
salam sama Ki Slamet katanya. Itulah. Bang Matombo, aku juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin kepada para sahabat dan subscriber selamat. Yang dari mana tadi saya dari Bontang kalau nggak salah. Yang entah itu dari Pontang, entah itu dari Arab, entah itu dari Spanyol, entah itu dari seluruh dunia yang menjadi subscriber selamat. Aku mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kita tidak berjabat tangan, tidak bertatap muka, mudah-mudahan hati kita saling saudara, memaafkan. ya. Itu akan menjadi saudara dunia dan akhirat. Amin amin. Percuma kita berjabat tangan tapi hati kita masih menyimpan Benar. dendam, Bang Matombo. Iya, Percuma. benar. Karena maaf itu harusnya lahir dari hati. Ketika hati kita memang membuka pintu maaf, mudah-mudahan hati kita akan lapang. Iya, Ki. Maka dari itu banyak sekali sekarang, Bang Matombo, Madato, orang-orang itu hanya menjadi tameng. Seolah-olah mereka bersih, tapi di dalam hatinya kotor. Benar, Ki. Mereka bisa menyembunyikan di antara manusia, tapi tidak akan pernah bisa menyembunyikan kekotoran mereka di hadapan Yang Maha Kuasa. Tapi juga kita tidak bisa memilih-milih Nah, teman, Ki. Kita Karena jangan pernah memilih Iya. teman, karena tanamkanlah di hati kita ini kita selalu berprasangka Nah, baik. iya benar itu. Kalau kita selalu berprasangka baik, baik pun itu dengan lawan kita, mudah-mudahan hati kita akan lapang karena kita tidak pernah punya rasa dendam. Karena pesan leluhur Aki itu, jadilah orang yang sabar. Bagaimana supaya sabar katanya? Jadilah orang ikhlas. Bagaimana supaya ikhlas katanya? Karena ikhlas itu kan bisa menerima keadaan apapun. Sabar itu selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Apapun keadaan kita harus kita legowo kalau tuh orang Jawa itu. Ini mohon maaf ada tuh, Ya, ya. bukan Aki ceramah, Aki Mengajari, ini ya, manusia bukan bodoh. mengajari. Cuman Aki ini kan belajar dari pengalaman Aki, petua-petua dari Benar. leluhur Aki, Iya, apa yang Aki terima ya itulah yang Aki sampaikan. Karena Aki Slamet juga dulu juga pernah tergelincir juga, Iya. Ki, ya. Mungkin lebih sadis dari Mak Datu. Iya. Karena kita mengikuti hawa nafsu. Dulu seperti saya juga Matombo dulu pernah mengikuti hawa nafsu, ya. Karena kita ini selalu memikirkan dunia, gitu. Ya, karena urusan dunia ini tidak akan pernah habisnya. Benar. Sampai kita ditanam ke liang lahat, Iya. tidak akan pernah habisnya. Maka Urusan dari dunia itu ini. banyak sekali sekarang orang berjubah putih tapi mengurusi dunia. Seharusnya ikhlaskanlah hidup kita ini karena Allah Ta'ala. Benar, gitu. Karena kalau kita selalu ikhlas, apa yang kita lakukan karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan. Kalau Madatuk mau makan kupat, Makan, Iya, Mak Datu kalau mau kupat. makan kupat Mak Datu. nah, makan kupat ini ada minuman. Ada minuman Mak Ini Datu. juga kita dikasih, Ki. Dikasih. Ya mungkin lah kita tangga Alhamdulillah, ya. kampung. Namanya kita bersaudara. Itulah gunanya kita bermasyarakat, Bang Matombo. Saling memberi, ya. Saudara sejatinya, saudara itulah orang yang ada di sekitar kita. Belum tentu kita lahir satu rahim, tapi berjauhan Ini katanya- itu orang yang paling dekat. Turang bilang sama Ki Slamet kan sering banyak pisang katanya. Banyak beli macam-macam ini dari pisang ini, Ki. Ya, Nah, ini di pisang ini. Tapi ini Ya, digoreng, Ki. oh. Kalau akikah dibakar terus. dibakar. Direbus. Nah, ini digoreng, pisang mentah ini, Ki. Pisang Di sini mentah lah, tapi digoreng. Bang Matombo, harus kita penting juga pelajaran. Ketika kita makan dengan alami, Bang Matombo. Mungkin Bang Matombo, Mak Datu juga tahu. Dulu leluhur kita itu umurnya bisa sekat Benar, Ki. karena mereka tidak mengenal dunia. Hanya makan daun singkong, Makan daun kadang-kadang singkong, terong sayurnya. terong dibakar, pisang direbus. Tapi kan Seperti sekarang buyut, ini seperti udah lama, buyut. Ki. Udah praktis. Iya. Masak mie langsung praktis. Iya. Memang serba praktis kita. Mie telur. Seperti Ki Uyut ini. Iya. Jadi itulah balasannya, hidup pun praktis. Iya, Oh. jadi Jadi praktis semua makannya cepat, hidup Iya. juga cepat. Karena semua sekarang ini serba praktis ya. Udah zamannya tapi, Iya. Ki. Karena untuk mencari umur apa seusia Nabi pun katanya susah saya. Benar, benar. Karena Ki. apa? Banyak yang umur 40 Iya, tahun, 40, sudah 30, Ki. 30 udah kena stroke. Baru punya asam anak satu. urat. Alhamdulillah sekali. Bang Ge itu menyiapkan wasilah melalui madu tersebut. Coba orang hutan seperti Notorogo. Umur panjang walaupun jalan saja sudah susah. Ki Uyut Notorogo. Bagaimana Ki Uyut Notorogo? Tapi masih saja dia, karena dia tuh bukan menghina orang hutan, makanya selalu alami. Makan bakar, pisang bakar seperti Ki Slamet juga makannya. Sebenarnya kita Seadanya. Bang Matombo tidak perlu menyampaikan itu kepada Mak Datu. Karena Mak Datu ini di tempat juga di ya benar. alam bebas, di sawah Madato gunung juga sudah gede. tahu ya. Di hutan. Iya. Karena Madato juga seringnya banyaknya di hutan ya. Iya. Mungkin Madato ini ada makan ada tidak juga Madato ya. Iya. Karena di hutan itu ya. Ya karena orang tua kita dulu ketika mereka ditempa dengan ilmu, mereka itu ditempanya di hutan.
makan umbi-umbian, di tempat di air berendam 7 hari 7 malam katanya kan. Minum air itu juga diminum. Saat ini jangan kena orang mau berpuasa 40 hari 40 malam. Yang wajib saja Yang sekarang wajib ini. saja banyak bolong. Ya. Yang wajib saja sekarang ini sulit, nggak mau Jadi mengerjakan. jangan salah Bang Matombro. Dulu leluhur kita dengan mengucap bismillah dia bisa terbang di atas air. Benar ya. Satu yang pertama, mereka sangat meyakini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan mengucap bismillah apa yang terjadi bisa terjadi atas kehendak yang maha kuasa. Benar. Tapi saat ini baca bismillah 40 kali, 50 kali karena hati kita sudah apa tadi? Iya. Sudah kotor. Cuman mereka ini Ki, kalau menerima ilmu itu udah untuk kesombongan Ki. Nah, Ya. satu untuk kesombongan, kedua mau praktis, Iya. pasang susu. Iya, benar. Praktis, pasang Sedangkan susu. hal-hal seperti itu kan dilarang dari ajaran-ajaran kita. Benar Ki. Ayo, ini cicipi. Iya, Pada tuh. cicipi. Inilah keadaan kiselamat ini kan. Tapi Aki belum dari Depok kan Ki? Aki dari kemarin sampai Aki belum keluar daripada mulut. Semakin sunyi di tengah hutan ini semakin damai hati Aki. Benar. Karena dengan kesunyian lah kita bisa mengenal, bisa lebih dekat dengan yang maha kuasa. Kata orang bijak itu katanya, ketika kamu ingin mengenal penciptamu, kenalilah dirimu sebagai ciptaannya katanya. Nah, Aki ini selalu merenung, merenung di di pinggir sungai, di bawah bambu. Itu akan mendapatkan ketenangan. Makanya Aki ingin menyampaikan kepada Mak Datu, jangan belajarlah dari pengalaman. Ketika kita masuk ke sebuah lubang comberan, ketika kita balik jangan sampai masuk ke lubang comberan lagi Mak Datu. Jadi ketika hati Mak Datu sudah ingin bertobat, bertobatlah dari hati, jangan pernah ulangi lagi perilaku sebelumnya Mak Datu. Karena Aki yakin Bang Rey dan sahabat Jamal tidak pernah mendebar dendam. Walaupun kalian selama ini menjadi musuh kami, selalu ribut dengan kami tetap menganggap kalian dari dulu adalah saudara kami. Kita anggap yang lalu biar berlalu. Biarlah berlalu. Kita hadapi yang akan datang ya. Kita hadapi yang akan datang, kita tata kehidupan yang lebih baik lagi ke depan. Siapa lagi yang akan menata kehidupan ini kalau bukan kita sendiri? Benar. Banyak sekali orang berharap dengan orang lain tapi dia tidak pernah mau merubah sifat dan perilakunya sendiri. Gitu, petuah dari leluhur Aki dulu yang Aki sampaikan ini. Aki yakin keilmuan Mak Datu ini luar biasa apabila digunakan untuk kebaikan. Alangkah luar biasa. Benar. Untuk apalagi untuk bantu kita tim-tim yang Bang Rey ya. Kita ini saling bahu membahu. Iya. Ya, membahu-membahu untuk menata peradaban. Nah, benar. Saat ini peradaban ini Aki lihat sudah sangat rusak Bang Matombro. Benar ya. Banyak sekali yang Aki lihat, anak melawan orang tua, Benar. istri melawan suami, adik melawan kakak, bahkan tidak 1-2 anak membunuh orang tua. Benar. Yaitu tadi karena petuah-petuah dari leluhur itu tidak disampaikan, tidak diajarkan. Saat ini anak kata, apalagi anak saat ini katanya, mana ada lagi kayak orang main gasing, Mama Tombro, main ini. Apa main apa itu? Jajet katanya. Sudah, ya. Mereka sudah dunia maju sekarang ini Ki. Mereka ingin mengadopsi budaya luar, tapi dengan mengabaikan budaya Nusantara. Karena anak sekarang ini kalau menghitung sudah tinggal pencet-pencet saja, kita tidak belajar menghitung seperti biasa. Itulah, karena instan tadi Mama Iya. Tombro. Kita ini aslinya dibodohi. Begitu dia tidak memegang yang apanya, Dia HP tidak itu, ngerti dia tidak tahu kan Caranya seperti apa? ditanya Nah, berapa saja dia harus Aki juga tidak tahu. jadi ingat petuah leluhur Aki dulu. Kalau belajarlah dengan guru. Jangan belajar dengan benda mati. Benar. Kita belajar dengan apa? Handphone apa? Ya, handphone, ya, itu Itu kan belajar dengan benda mati. Benda mati, Kita tidak ya. bisa. Ketika dia menyampaikan salah, kita tidak bisa bertanya ini salah atau benar. Tapi ketika kita belajar dengan guru, dia bisa. Oh, itu salah katanya. Iya, Itu benar. bisa dibenari. Seandainya dijawabnya dari apa? Dari handphone itu 4 kali 4 15 katanya. Siapa yang Ya. bisa membenarkan? Iya benar. Tapi kalau guru, oh itu salah, dia bisa langsung menegur kita. Makanya pesan kalau kalian ingin mengaji katanya, mengajilah, kajilah diri kalian sendiri, mengaji diri katanya. Kalau mengaji apa turutan apa itu gampang katanya. Tinggal Tinggal kalian di- hafal, iya, iya. Tinggal kalian hafal huruf hijaiyah, tajwid katanya kalian akan bisa. Tapi ketika kalian untuk mengkaji diri kalian katanya, sampai yang lahat kalian belum akan selesai katanya.
Aki ini mungkin banyak ngoceh, banyak ini mungkin ada yang salah juga. Aki mohon maaf, Iya, ini benar. karena ini kita ini ngobrol kosong Bapak Tombak ya. Iya, Aki ini bersyukur sekali Mak Datu sudah mengunjungi Aki. Mudah-mudahan dengan Mak Datu kunjungannya ke Kubu nanti- Aki ini memang benar-benar dari tobat dari hatinya. Benar. Kalau bisa mana tuh juga nanti ke dengan tim Bangli yang lain datangi ya, atau nanti mereka mungkin banyak nanti yang akan datang ke Gubuk Aki ini ya, Ya. yang mau datang bersilaturahmi ke tempat Aki ya. Karena kita sebagai anak Adam, anak cucu Adam ini sebenarnya sebut saudara. Benar. Mak Datu. Tinggal kita jalannya menuju kehidupan ini kadang yang berbeda-beda. Itulah yang akan memisahkan kita. Seharusnya kita saling memahami, baik itu agama ataupun apa. Jalanilah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jangan pernah mengganggu keyakinan orang lain. Jangan pernah mengganggu jalan kehidupan orang lain. Sudahlah, biarlah. Mereka akan menemukan jalannya sendiri nanti. Kebenaran itu petua-petua dahulu itu memang harus kita banyak petua-petua dulu, sekarang ini tidak diikuti lagi ya. Iya benar. Oke, sedih sekali Bang Matombak. Apalagi mendengar anak melawan orang tua, Benar. anak membunuh orang tua. Sedangkan tergores saja hatinya, muka Sekarang yang Maha ini Kuasa akan kadang-kadang turun. Ki, orang tuanya baru meninggal pun anak-anaknya buka sudah lagi ya. Ibu lagi sana Ya. itu. Oke, saya buka ini Ya, ya. Buka. makan mau. Nah, makan. Mau minum, Mau merokok. minum, merokok. Iya, iya. Pada tuh. Karena kita ini Ini ketupatnya ya. Karena Ya. mereka tidak menyadari Bang Matombak. Goresan hati orang tua itu akan menimbulkan muka dari Yang Maha ya Kuasa. benar Ki. Apalagi sampai membunuh. Banyak sekali anak saat ini memukul orang tua sampai berdarah. Ya karena Sedangkan anaknya menggores hatinya saja, begitu dia aja itu muka Yang Maha Kuasa akan turun kepada anaknya. Ridho orang tua tidak akan pernah didapatkannya lagi. Sedangkan Aki meyakini ridho orang tua itu adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Orang Anak-anak tua itu sekarang simbol apa nyata Tuhan Yang Maha Kuasa di muka bumi banyak ini. sekali guru lewat gurunya, lewat katanya bekas guru saya. Padahal guru itu tidak pernah ada bekasnya. Tidak ada pernah Ya. bekas. Guru ya tetap guru. Walaupun tua segala pun kita, guru Iya. adalah guru. Karena Tidak ada sam- bekas guru kita. Sampai kita tertanam ke dalam Iya, bumi benar. itu akan dikenal sebagai guru kita. Karena dia yang telah memberikan ilmu Nah, bermanfaat memberikan bagi ilmu kita. bagi kita. Jadi tidak ada bekasnya seperti guru. Tidak ada orang tua. Nah, benar. Sekarang banyak sekali Bang Matombak, anaknya kaya, orang tua diletakkan di panti Nah, jompo. benar. Ya. Banyak sekali. Karena orang tuanya bakal menyusahkan. Iya. katanya. Padahal mereka tidak sadar setetes air susu yang dikeluarkan dari susu ibunya tidak akan bisa mereka balas, walaupun mereka belikan gunung, belikan bukit, belikan mall, apa kata orang itu tidak akan bisa Benar. membalasnya. Tapi ketika orang tuanya sudah tua, tidak bisa apa-apa lagi, diletakkan di panti jompo. Karena anaknya banyak tidak mau mengurusnya. Ya itu Ya. tadi, itu pelajaran bagi kita Pelajaran, Bang Matombak. Orang tuh ibu satu keurus anak 8, Iya, tapi anak 8 belum tentu keurus orang tua satu. benar. Itu pelajaran kita, itu jangan pernah kita tiru. Itu sangat-sangat tidak baik sekali. Ki, kalau Aki mau makan, sudah iniin dulu sama para sahabat-sahabat kita Ki ya. Oh ya, Kita untuk lebih baik makan kita kalau kita makan di Lihat nggak enak lagi ya. juga kan. Iya, iya. Takut Kepada sahabat-sahabat kita. para sahabat-sahabat selamat, sahabat-sahabat Bang Matomblo dan ini Ini ada Mak ada Dato kan. Dato, ya. Mungkin Mak Dato ingin mengucapkan permohonan maaf kepada Nah, para sahabat-sahabat subscriber Dato, Bang Kerapu yang selama ini karena meminta maaf Oh, iya. itu Ya. lebih mulia. lebih Iya. mulia mana tuh ya. Untuk para subscriber Bangre Lampung, saya atas nama Madato. Telah banyak terjadi kesalahan yang telah saya alami selama ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, yang hati-hatinya kesal Iya. dulu kan. Semoga Madato, saya Madato. istiqomah di jalan kebaikan untuk ke depan. Amin. Amin, amin. Tapi aku yakin sahabat-sahabat subscriber Bang Gri Lampung ini orang-orang baik Iya, semua. orang baik-baik semua Iya. ya. Karena Bang Gri ini ketika menobatkan diletakkannya di pondok, Nah, benar Iya. ya. diletakkannya di perguruan supaya Perguruan, bisa ya, benar, menjadi lebih baik lagi. Maka dari aku yakin para sahabat-sahabat subscriber Bang Lampung akan memaafkan Benar. kalau memang Mak Dato ini tobatnya benar tulus dari hati. Maka dari itu kepada para sahabat-sahabat Aki, Bang Matomblo mengucapkan mohon maaf lahir dan batin di hari yang fitri ini. Karena Aki meyakini selama ini banyak tutur kata kami yang tidak pantas, perilaku kami yang tidak pas. Karena kami manusia bodoh, manusia lemah, kami mohon maaf. Karena itu mungkin disengaja atau tidak sengaja
kami mohon maaf lahir batin di hari yang fitri ini. Mudah-mudahan para subscriber memaafkan apa yang kesalahan-kesalahan kami selama ini. Begitupun sebaliknya, kami pun memaafkan apabila ada dari subscriber yang mencaci maki Mak Datuk kan. Ya mungkin karena kita sebagai manusia itu tidak luput salah dan dosa kan. Maka dari itu kepada para sahabat-sahabat selamat, subscriber selamat, terus ikuti perjalanan kami kan. Apalagi Mak Datuk sudah tobat kan, dengan cara ketik, komen, like dan subscribe. Tekan tombol subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu tidak dipungut biaya, gratis, sebagai pengikat tali persaudaraan. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, dengan saling mendoakan kebaikan, itulah saudara sejatinya saudara. Maka dari itu, apabila ada kesalahan dari kita, mohon maaf. Mungkin begitu saja Bang Tombol ya. Dari yang fitri ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.